Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Saputra dan kedua teman saya Zahra Dea Salsabila dan Elvina Julia Izati. Kami dari kelompok 4 dan kami akan memaparkan materi tentang SIM dalam transformasi bisnis. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi transformasi bisnis. Transformasi bisnis adalah proses fundamental yang mengubah cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Ini melibatkan penerapan strategi, teknologi, dan budaya baru untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu pentingnya SIM dalam konteks transformasi bisnis. Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data. SIM menyediakan data yang akurat dan terkini sehingga memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terukur. Dengan menganalisis data, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis baru, mengoptimalkan kinerja, dan meminimalkan risiko. Yang kedua, efisiensi operasional. SIM dapat mengotomatisasi banyak tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, responsif terhadap perubahan. SIM memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat merespon perubahan pasar, tren konsumen, dan persaingan. Yang keempat, yaitu peningkatan kolaborasi. SIM dapat memfasilitasi kolaborasi antar departemen dan karyawan, bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda. Yang kelima, yaitu analisis tren dan prediksi. SIM dapat digunakan untuk menganalisis data historis dan mengidentifikasi berbagai tren. Yang keenam, yaitu manajemen risiko. SIM dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko. Dengan memantau data secara terus-menerus, perusahaan dapat mendeteksi potensi masalah dan mengambil tindakan pencegahan. Materi selanjutnya itu faktor pendorong transformasi. Yang pertama, teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti kecerdasan buatan atau AI, big data, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT memberikan peluang baru bagi bisnis untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Yang kedua itu kompetisi. Untuk tetap relevan dan memenangkan persaingan, bisnis perlu terus berinovasi dan mengadopsi teknologi baru. Perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan zaman akan tertinggal dan sulit bertahan. Yang ketiga itu pasar. Perubahan perilaku konsumen yang semakin menuntut produk dan layanan yang lebih personal dan cepat, serta persaingan pasar yang semakin ketat, memaksa bisnis untuk beradaptasi dan berinovasi. Materi selanjutnya adalah peran SIM dalam transformasi bisnis. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data. SIM memungkinkan perusahaan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, kemudian menganalisis data tersebut untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi. Dengan mengotomatisasi proses bisnis, SIM dapat membantu perusahaan mengurangi kesalahan manusia, mempercepat waktu proses, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas layanan. SIM dapat digunakan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, misalnya dengan menyediakan layanan pelanggan yang lebih responsif atau personalisasi produk dan layanan. Materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, ada manfaat SIM dalam transformasi bisnis. Yang pertama, ada peningkatan kinerja bisnis. SIM dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi yang akurat dan terkini yang dihasilkan oleh SIM dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, ada fleksibilitas. SIM memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Yang keempat, ada peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. SIM memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan secara individual dan memberikan pelayanan yang lebih personal. Berikutnya, ada strategi sukses implementasi SIM dalam transformasi bisnis. Yang pertama, penilaian kebutuhan dan tujuan bisnis. Yang kedua, perencanaan yang matang. Yang ketiga, pemilihan teknologi yang tepat. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kelima, pengujian sistem sebelum implementasi penuh. Yang keenam, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya, ada tantangan dalam implementasi SIM. Yang pertama, ada biaya yang tinggi. Implementasi SIM membutuhkan investasi yang cukup besar, baik dalam hal biaya perangkat lunak, hardware, maupun biaya pelatihan. Yang kedua, ada perubahan budaya organisasi. Implementasi SIM seringkali membutuhkan perubahan budaya organisasi yang cukup signifikan. Yang ketiga, ada resistensi dari karyawan.
Beberapa karyawan mungkin merasa takut atau khawatir dengan adanya perubahan yang disebabkan oleh implementasi SIM. Yang keempat, ada kualitas data yang buruk. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghambat kinerja SIM. Baik, materi selanjutnya yaitu ada teknologi pendukung sistem informasi manajemen dalam transformasi bisnis. Yang pertama, cloud computing, yaitu penyimpanan dan akses data yang fleksibel dan terjangkau. Yang kedua, ada big data analysis, yaitu analisis data besar untuk wawasan dan tren pasar. Ketiga, Internet of Things, yaitu koneksi perangkat untuk data real time dan efisiensi operasional. Keempat, ada artificial intelligence, yaitu automasi proses dan analisis prediktif. Yang kelima, mobile technology, yaitu akses informasi melalui perangkat mobile dan responsivitas. Yang keenam yaitu ada enterprise resource planning, yaitu integrasi fungsi bisnis dalam satu sistem. Yang ketujuh, business intelligence tools, yaitu laporan dan visualisasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu ada cyber security solution, yaitu perlindungan data dan sistem dari ancaman. Selanjutnya contoh penerapan SIM dalam transformasi bisnis. Contohnya ada 4. Yang pertama, e-commerce. SIM digunakan untuk mengelola inventory, memproses pesanan, dan menganalisis perilaku konsumen untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, manufaktur. SIM digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasok, merencanakan produksi, dan mengelola kualitas produk. Yang ketiga, perbankan. SIM digunakan untuk mengelola transaksi keuangan, menganalisis risiko kredit, dan memberikan layanan perbankan online. Yang terakhir yaitu healthcare. SIM digunakan untuk mengelola rekam medis pasien, menjadwalkan janji tamu, dan menganalisis data kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam transformasi bisnis. Kepemimpinan memainkan peran krusial dalam transformasi bisnis. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam transformasi bisnis karena pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan strategi konkret untuk mencapai tujuan perubahan. Mereka perlu menciptakan budaya inovasi dengan mendukung eksperimen, menjaga komunikasi transparan, dan mengelola resistensi dari karyawan. Selain itu juga, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan mentoring menjadi krusial. Sementara pengambilan keputusan yang berbasis data dan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi membantu memastikan keberhasilan. Dengan menjadi role model dan motivasi tim, pemimpin dapat mendorong kolaborasi di seluruh organisasi sehingga menciptakan lingkungan dan mendukung proses transformasi secara efektif. Selanjutnya yaitu peran karyawan dalam transformasi bisnis dalam sistem informasi manajemen. Karyawan berperan penting dalam transformasi bisnis melalui sistem informasi manajemen dengan mengadopsi teknologi, memberikan umpan balik, dan menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Mereka juga membantu melatih rekan, mencari inovasi dalam proses, serta mendukung integrasi dan komunikasi. Keterlibatan mereka kunci untuk keberhasilan implementasi SIM dan transformasi bisnis. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu SIM memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, perusahaan juga dapat mengoptimalkan proses, meningkatkan kolaborasi antar departemen, dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Implementasi SIM yang tepat juga membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan dan meningkatkan daya saing di era digital saat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.